Terus kita masih berbaik sangka ya, ada otaknya. Iya. Ya kan kita nggak ngeliat hasil merahnya. Iya sih bener, nggak, kita nggak tahu ada kalau misalnya di MRI itu ada otaknya apa enggak. Terus kayak komposisi orangnya pas lagi diskusi atau apa gitu, ya udah aja gitu masak kadut nggak jelas. Waktu di desa deh kan tuh banyak orang gitu ya, namanya event desa gitu kan, event tahunan nasional gitu kan, itu pasti antusias warga tuh ngumpul, antusiasnya tinggi, warga bakal ngumpul di sana. Dan namanya orang gitu kan, kalau lu setting sesuatu yang tentang event gitu, itu orang tuh bakal scatter, ada yang kemana tuh acak banget gitu. Tapi kerendeman keacakan itu tuh menciptakan komposisi yang istilahnya kalau di bahasa DKV itu informal balance, karena dia memang acak tapi dia menciptakan keseimbangan, komposisinya itu ada kelihatan. Nah sementara di film Merah Putih One for All ini kayak cuma di objek satu, kalau di Blender tuh di array, modifier array, terus di copy banyak, jadi kelihatannya bener-bener narok gitu doang dan nggak kelihatan natural, kelihatan kayak placement manakin gak sih jadinya. Kelihatannya placement manakin, bahkan lebih bagus placement manakin lu di mall gitu kan. Soalnya kan kalau film action juga banyak chaos ya kan di belakang atau apa, itu kan semuanya teratur dan randomize-nya tuh in order gitu kan. Jadi semuanya kelihatan bagus. Kalau ini misalnya ada yang diam di sini, ada ibu-ibu yang lagi ngobrol, tiba-tiba di belakangnya ada background yang aneh banget atau apa gitu. Jadi emang bener-bener aset ditaruh, udah jadi selesai. Terus misalnya ada ya sekalinya placement orang yang random gitu, nempel bener-bener nempel itu kayak overlapping itu objeknya itu. Compositioningnya parah banget. Oke, sekarang kita masuk ke proses editing, yaitu penyusunan dan penggabungan adegan film untuk menciptakan alur cerita yang koheren. Gak ada. Post production tuh hilang di sini aja. Post processing itu nggak ada proses editing. Ditemukan tahun 2026. Oh iya, post production ditemukan tahun 2026. Jadi film tahun 2025 itu seperti Merah Putih One for All. Sedih banget aja, kasihan Jumbo aja. Jumbo itu belum dari masa depan. Jumbo itu belum dari masa depan. Kok ini film tahun ini, bro. Iya, Jumbo tuh sebenarnya film jelek itu. Jumbo itu film jelek. Yang ini paling bagus. Soalnya dia paling bagus banget, gila. Gue takut tinggal ngerti sarkas, Cok. Ini tuh puncak makrifat sebuah film animasi. Kita kan berantem, wah iya bagus nih, anjir di-repost sama dia. Malu gue. Ada yang paling bagus, gue lihat paling bagus ya. Ini proses editing paling bagus itu adalah adegan di mana salah satu karakter yang waktu itu gue bilang bocah umur 40 tahun, dia lagi jalan di atas jembatan kayu log gitu kan, gelondong kayu gitu, terus dia jatuh ke bawah, terus dia muncul dari atas, terus itu water splash. Nah itu editingnya bagus soalnya dia pakai Premiere, gue rasa. Nggak murni pas dia jatuh ke air ada water simulation terus muncul splash gitu, enggak. Itu editing yang menurut gue cukup bagus itu. Lu tau yang paling bagus dari ini apa? Apa tuh? Itu pas yang di awal itu, yang all around you. Oh iya, itu paling bagus tuh, bener-bener tuh all around you. Itu paling bagus iklannya. Itu paling bagus dari iklannya. Iklan salah satu vendor audio. Itu bounce-nya kelihatan ya kan, fisiknya kelihatan. Suaranya itu kan 8D, mantap Bahkan banget. sebelumnya juga lebih bagus ya. Bagus banget itu, sumpah. Yang waktu sebelum mulai filmnya itu kan ada Innova masuk kan. Masuk itu bagus banget. Terus ada karakter dari kartunis style lalat sih itu bang, gue mention kan. tuh, itu efeknya bagus banget tuh. Iya benar itu buka pintu kan. Pintu. Dia lagi nonton TV nggak tahu aja. Tiba-tiba ada monster, ternyata bukan monster. Itu bagus banget terus itu. ada pesan dari lembaga sensor film, tontonlah film sesuai umur. Nah itu bagus juga itu. Editingnya bagus. Itu dia POV-nya itu kan. Walaupun mungkin dialognya itu masih agak patah-patah ya, tapi ya gitu kan. Itu pesannya tersampaikan. Tontonlah film sesuai dengan usia. Efek-efeknya bagus banget, warnanya komposisi asik. Tapi setelah itu habis itu kan masuk ke intro film Merah Putih One for All. Nah, itu udah jelek. Itu iklan ya, Cok. Filmnya emang yang awal. Filmnya yang awal ya. Iklannya tuh yang 70 menit ya. Iklannya 70 menit. Waduh, itu editingnya bagus banget. Sebelum film itu mulai tuh bagus banget editingnya. Tapi setelah film itu mulai enggak ada. Film animasi awal tuh Toy Story aja 1995. Itu jauh lebih bagus. Makanya Toy Story 1995. Budgetnya hampir sama lah anjir itu. Keren banget. Kita sekarang masuk ke suara. Ini gue bagian favorit nih, sumpah bagian suara ini. Oh, bagian favorit itu tadi ya. All around you. Itu bagus banget tuh. Jelas. Tapi setelah itu gue sarankan untuk tim produksi dari Merah Putih One for All itu untuk berkonsultasi ke salah satu tokoh penting dalam dunia sound, itu Thomas Alva Edison. Yang baru masuk TV itu. Yang baru masuk TV. Karena menurut gue kalau kalian konsul ke sana gitu, kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk setting sound. Itu film ya, dia yang bikin soundnya aja udah pusing gua. Lu mau gua butuh aprazolam apa gimana? At least biar mereka ngerti gimana cara setting volume. Gak apa-apa, kita mau buat dokter THT makin kaya. Iya, benar. Budak gua. Karena emang ada beberapa yang picking ya, apalagi yang paling gue sebel tuh pas picking bagian berak aja. Iya, itu bener banget. Lu bangun dari tidur jalan.
ada satu scene di mana si bocah itu makan buah di hutan gitu ya. Buah hutan namanya. Buah hutan pokoknya. Literally buah hutan namanya. Bener-bener secara harfiah itu mereka makan buah hutan terus mereka sakit perut itu dari suara rumbling. Mereka satu orang. Oh ya, satu orang itu makan buah hutan itu terus dari rumbling tummy-nya mesinnya yang perutnya tuh bergejolak gedek-gedek sampai mereka melakukan buang hajat gitu kan, ekspresi berak dia benar-benar pas modal itu suara mulesnya, suara tainya keluar, suara kentutnya gimana itu ada kali 1 menit hampir ya. 1 menit picking semua. Dan itu benar-benar picking banget. Terus di situ ada monyet ngeliatin, gue nggak tahu kenapa itu monyet ngeliatin, dan mereka juga monyetnya UA-nya juga kencang banget. Jadi itu benar-benar antara suara kentut, suara berak, suara tai keluar sama suara monyet. Itu kayak paduan suara. Lu kalau orangnya sensitif nih itu bisa kebawa mimpi, Cok. Wah. Nggak, kalau yang orangnya jijian ya sama itu di bioskop langsung uwe di tempat. Uwe di tempat, bener. Gue rasa banyak banget sound-sound yang harusnya tuh disesuaikan volumenya atau bahkan nggak usah ditaruh di sana. Harus belajar mixing sih kata gue mah, ini emang bener-bener kagak masuk dapur rekaman lah istilah gitu, nggak ada mastering, nggak ada mixingnya sama sekali. Berpadu caur aja udah, ini volume ini nih masuk. Oke, berarti gue taruh di sini ya. Udah jadi, nggak di mixing lagi. Tinggal tempel. Iya, tinggal tempel aja udah. Menurut gue sih gitu. Soalnya sound effect yang kentut itu sering banget gue pakai kan di Discord tuh kan. Itu sama. Iya, jadi soundboard itu sama suaranya. Jadi kayak dia nyari sound. Lu yang kerjanya ngirimin soundboard gua. Kagak. Dia terus kentut.wav gitu, download dapat itu. Dividen lu gua potong 20%. Terus ditempel, nggak di mixing, nggak diapa-apain. Belajar itulah kata gue mah. Belajar mixing. Terus coba baca-baca lagi literatur tentang namanya background music gitu. Jadi lu nggak namanya musik background, lu nggak masukin OST anjing. Lu lagi diskusi sedih, diskusi tegang, lagunya OST dari aja gitu. Itu diputer berapa kali ya? Ada berapa kali? 20 kali ya? 20 kali lebih. Ya, di loop anjir, mantep banget. Jadi lu nggak dapat lu nggak dapat kesan tegang atau histeris atau panik atau apa, enggak, karena dan background musik itu tidak mencerminkan apa yang terjadi gitu ya. Belum gak nyambung, belum jaka sembung. Iya, background musik itu ada di trailer itu kan, yang happy banget itu. Happy banget. Mereka lagi panik jatuh ke jurang terus lagunya. Iya, pokoknya lucu banget, ditinggal Cok di jurang. Sekalinya ada musik yang cukup mewakili ya waktu itu pas pengenalan si karakter antagonis itu ada musik yang agak gitu kan. Nah itu pun itu sakit banget. Buset dah, kuping gua gak kuat Cok, beneran. Full bass. Lu tau gak knalpot gue dulu kan gue pakai R6 ya, R6N gue tuh knalpotnya tuh Brothers ya. Tuh kalah desibel kayaknya. Kayaknya salah, kita harusnya pas ke situ kita bawa alat yang ngukur desibel. Bener. Itu si Mehmet juga jiper aja liat kayak gitu. Anjing kalah kenceng gue. Edi Sound. Lupa gue, sorry Met. Bener gue gak si akrab lu kata gue. Itu kenceng banget. Terus beberapa banyak kesempatan gue sering banget harus nutup telinga karena memang soundnya gak jelas gitu, memang bikin sakit telinga. Coba lah itu untuk sound engineer, gue rasa emang gak ada sih sound engineer ya. Sound engineer jadinya. Orang gue kata mah itu dia nemu download di YouTube nih ya, MP4 tuh MP3 converter kan tuh dia download tuh ya, WAV itu langsung ditempel udah. Gue nggak tahu nempel di Adobe kah di mana, kata gue mah ditempel di dinding sama dia tuh. Nah itu beberapa breakdown dari aspek naratif, deskriptif dan lainnya. Terus mungkin konklusi dari gua gitu. Kalau misalnya kalian penasaran banget mau nonton deh, ini jangan dah. Soalnya pertama ini filmnya jelek, kedua banyak dari 3 bioskop ya. Itu akhirnya cuma tayang di dua penyedia bioskop dan itu pun sharing waktu. Bioskop bukan 2 penyedia bioskop. Penyedia bioskop mah bingung. Bayangin tuh penyedia bioskop. Pokoknya cuma di XXI ya. Iya, pokoknya di XXI sama di Satlogi apa tuh? Enggak ada. XXI doang malah. Soalnya singkat gua awalnya tuh ada 3 gitu kan. Akhirnya cuma 1 dan itu pun di yang XXI itu seiring waktu jam tayangnya tuh makin turun. Gua bacanya XX1. Enggak tahu, gua enak tahu sih XXI atau XX1. Pokoknya mau sih kalau bener XX. Yang jelas di dulu tulisannya Cinema 21 kan. Nah itu. Cuma ada di situ terus jam tayang makin berkurang. Ngomong tuh orang tua. Nah, terus kalau kalian mau tahu cerita filmnya gimana gitu ya, nonton silakan, itu do at your own risk. Pokoknya resiko sediakan alprazolam, paracetamol, obat pusing. Obat pusing. Alprazolam 2 kilo. Nah, 2 kilo. Lu jilatin dah tuh. Selama nonton lu jilatin tuh alprazolam. Kalau emang kalian males nonton dan pengen tahu ceritanya, jadi gini, simpelnya namanya trailer
suatu film itu bayangkan sebuah iceberg ya, bongkahan es yang lu tau bongkahan es yang ngapung itu yang bikin Titanic tenggelam. Nah itu kayak gitu. Bongkahan es itu jadi di atas kelihatannya tuh dikit itu kecil. Nah itu trailer tuh cuma ngambilin kecil, tapi sebagian besar tentang film tuh ada di bawah iceberg yang tenggelam, nggak kelihatan. Nah sementara somehow trailer dari Merah Putih One for All ini lu bayangin kura-kura ngapung itu kan punuknya kelihatan tinggi gitu gede, terus bawahnya itu udah datarnya doang gitu. Jadi esensi filmnya tuh ada di trailer semua, tuh sisanya yang ada di film itu nonsense. Jadi kalian kalau penasaran nonton trailernya aja. Kalau kalian agak sensitif, gak usah nonton inilah karena itu bikin motion sickness. Bikin kedekatan emosional. Iya, ini sangat-sangat menarik kedekatan emosional. Makin gue dekat, makin gue nonton, makin emosi. Udah gue bingung mau ngomong apa lagi. Mungkin sekarang dari Taskia, saudari Taskia, dia animator profesional. Nah, ini teknis lebih detailnya sama Doi ini. Bingung mau mulai dari mana ya. Kalau dari animasinya, gue bisa bilang 99,99% itu preset. Karena ada gerakan yang gue tahu itu dapatnya dari mana, dan kenapa gue bisa bilang itu preset dan tinggal tempel, karena gerakannya berulang dan setiap gerakannya habis, pose awal dan pose akhir itu pasti nggak sama. Dan pas habis dia balik lagi ke pose awal, karena nggak sama itu kelihatan banget patah. Dan gue yakin itu preset yang nggak diedit lagi. Kenapa 99,99%? Karena 0,01-nya itu dia cuma nganimasiin mulutnya. Yang dimana mulutnya juga nggak sinkron. Ya, dan dimana mulutnya itu nggak di semua adegan dia nganimasiin mulut. Dan gue nggak tahu itu maksudnya ngomong dalam hati apa enggak gitu. Dan lagi, gue sampai lupa. Terlalu animasi ularnya aneh ya. Yang ini yang suka ular nih ya. Itu gimana Pak? Piton tapi kayak naja. Itu kalau gue boleh ya, mungkin animatornya mungkin siapa ya? Nama Pak Bintang Takari ya. Pak, saya bersedia kok Pak bawain reticulatus ke rumah Bapak gitu. Tenang, saya yang handle Pak, beneran. Atau kalau misalnya dibolehkan gitu, Oviafagus bungarus ya, gue bawa ke situ nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa, gue bawa hook gitu kan. Ya yang gede-gede iya itu Oviafagus bungarus ya kan. Atau yang gede lain mungkin yang agak kecilan juga kayak Morulus gitu ya. Nggak apa-apa Pak, beneran dah. Gue yang kegigit dah gitu, nggak apa-apa dah. Asal jangan sama Oviafagus sih. Yang kecilnya tali picis lah. Iya tali picis, nggak kan dia ceritanya gede. Kan. Ya piton lah, Gede ya, piton ya, reticulated python gitu kan yang 5 meter gitu atau 6 meter gitu kan. Berat-berat dah gue bawain Pak, beneran. Sumpah gue bawain, lu mau yang warna apa? Kalau nggak nemu warnanya gue pilok dulu tuh ular. Animasi ular tuh spesifik banget. Animasi ya udah, animasinya aneh, karakternya aja tuh. Nah gue nggak ngerti sih. Kalau kata gue mah itu preset semua. Gue nggak tahu yang mana dia yang beneran nganimasiin sendiri, mana yang enggak. Yang jelas ular bukan preset. Ular bukan preset. Burung gue nggak tahu ya. Pokoknya yang perhewanan gue nggak tahu itu preset apa bukan. Soalnya gue nggak pernah nyari preset hewan-hewan. Kalau yang burung preset. Oke, itu burung preset ya. Terus lagi dari gue nggak ngerti. Gue tuh pernah bikin film. Gue pernah belajar teknik pengambilan video. Mohon maaf nih ya Pak. Kan Bapak katanya dari perfilman ya Pak, yayasan perfilman ya Pak ya. Mohon maaf Pak, itu ada teknik pengambilan gambar Pak ya. Teknik pengambilan gambar itu ada long shot ya Pak, ada medium, ada close up Pak. Ini kenapa close up semua Bapak? Tolong. Itu bener-bener itu tuh kalau misalkan mereka tuh berdelapan dan mereka tuh ngomong, ya orang ngomong kayak gini gitu. Ini long shot nih ya. Ini udah long shot, enggak long shot juga sih. Medium lah ya. Gue lupa soalnya udah lama nggak belajar lagi. Itu tuh kita kelihatan kita ngomong sama siapa Pak ya. Kalau ini tuh ya udah satu-satu depan kamera segini semua nih, segini gitu ya. Segini semua. Terus backgroundnya sama ya, itu kayak yang tadi dibilang ya, backgroundnya 2D doang, makanya begitu-begitu aja. Jadi kita nggak tahu esensi ceritanya dia kemana, dia ngobrol sama siapa. Collision, mereka nembus objek tuh. Oh iya, yang objeknya, iya mereka nembus objek ya, kayak itu tanah nih ya, tanah. Kita mijek tanah tuh pasti kita di atas tanah. Mereka tuh kayak nginjek tanah. Bukan nginjek tanah, sepatunya tuh masuk ke dalam tanah gitu. Tanah jadi melayang. Terus malah ada itu makanan yang melayang. Iya, ada yang melayang juga. Pokoknya tuh kayak tanahnya tuh lembek, terus mereka tuh nembus batu. Pas mereka di jembatan yang mau ke kuil itu juga tiba-tiba mereka nembus jembatannya. Di pinggiran jembatannya nggak jelas deh, pokoknya aneh banget. Kayak itu tuh locationnya tolong diubah Pak, bisa diubah Pak, tinggal digeser aja Pak, gitu kan. Rootnya itu tolong di keyframe tuh, rootnya di sini gitu kan. Jadinya dia jalannya tuh dari situ Pak, nggak dari itunya gitu. Terus masalah karakter, kayak ya itu kata orang mah karakternya beli ya emang kelihatannya beli sih. Kalau dibayar. Ya kalau dibayar, pokoknya itu ada di internet. Bisa dicari Dan karakter si yang Papua itu Karakter di emang Nara namanya.
Ya, gua Nara kok. pokoknya gua nggak hafal namanya siapa karena kebanyakan gue juga pusing. Dikarunara. Kena itu. Oh iya, maaf. Copyright jangan. Nara itu pecatur itu. Udah itu Karuna Tamura. Dia bahas videonya udah. Ya udah yang dia ceritanya dari Papua itu yang katanya namanya Nara, gue nggak hafalin namanya karena gue sepanjang film ngeliatin di mana titik kesalahannya. Dan itu sepanjang film kesalahan semua. Di si itu tuh dia dari awal pakai tas, terus tiba-tiba nggak pakai tas, terus tiba-tiba pakai tas lagi, dan tasnya pun tembus. Jadi kayak skeletonnya itu, bone-nya itu yang bahunya harusnya di sini. Bahunya harusnya di agak luar, tapi dia tuh bahunya deket banget. Jadi pas dia begini, itu tangan tuh nembus ke badan gitu ya. Itu yang cewek juga sama tuh yang rambutnya dikuncir. Oh, yang kuning. Sari. Iya, Yang pakai Sari. kacamata. Ya, yang pakai kacamata ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan dia kalau lu sadar ya mungkin karakter aslinya tuh udah ada bajunya. Ya karakter aslinya tuh udah ada bajunya. Ditambahin lagi baju lagi kan. Nah ditambahin baju lagi tuh sering lama tembus terus. Mungkin karena baju aslinya tuh ada kayak renda di bawah. Ya kan? Iya bukan kelihatan, proporsi badannya itu jadi nggak jelas. Jadi maksudnya badannya tuh sebelum pinggang dia tuh ada lekukan keluar. Gitu. Jadi kayak orang patah tulang. Yang pakai topi bukan sih? Iya, itu. Apa Pokoknya yang yang pakai cewek kacamata? ya. Yang rambut kuning. dari kuncir samping gini. Oh. Yang kuning ya. Oh iya yang pakai baju kuning kan? Iya, yang itu makanya jadinya kayak pinggangnya tuh ngembung kan? Bukan di pinggang, itu malah di atas pinggang. Iya sih. Ya pokoknya situnya ngembung deh. Ya pokoknya posisi skeletonnya tuh kayak nggak proporsional, jadi pada nembus semua.